Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 11 part 1. Baik, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama ya, soal yang pertama. Suatu perhimpunan dari negara-negara merdeka yang berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama disebut titik-titik. A. Hubungan internasional. B. Perjanjian internasional. C. Majelis internasional. D. Organisasi internasional. E. Badan internasional. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Kira-kira suatu perhimpunan yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama itu disebut? Ya, jawaban yang tepat adalah disebut dengan organisasi internasional. Nah, organisasi internasional atau multilarisme ya adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antara beberapa negara. Tujuannya yaitu organisasi internasional ini yaitu untuk menyangkut kepentingan bersama atau kepentingan bangsa ya, kepentingan bersama seperti itu. Soal berikutnya nomor 2, sarana-sarana dalam hubungan internasional yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang merupakan sarana A. Politik, B. Diplomasi, C. Propaganda, D. Ekonomi, E. Kekuatan militer dan perang. Kira-kira sarana apa? Ya, jawaban yang tepat adalah sarana dalam hubungan internasional yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik secara damai maupun perang disebut juga dengan sarana ekonomi. Jawabannya adalah yang D. Nah, ekonomi adalah sarana pada umumnya digunakan sebagai secara luas itu ya dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Nah, pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang dan yang tak dapat diproduksi dalam negeri sehingga terjadi ekspor maupun terjadi impor. Jadi sarana-sarana dalam hubungan internasional itu ya yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai ataupun masa perang itu disebut juga dengan sarana ekonomi. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 3, organisasi internasional yang mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme barat adalah titik-titik. A. PBB, B. ASEAN, C. UNESCO, D. KAA, E. WHO. Jawaban yang tepat adalah Konferensi Asia Afrika. Jawabannya adalah yang D atau KAA ya. Nah, KAA atau Konferensi Asia Afrika ini merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. Nah, Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mendorong kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Soal berikutnya nomor 4, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah titik-titik. A. Memenuhi kepentingan nasional. B. Memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. C. Mendukung netralitas wilayah internasional. D. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. E. Menggalang kerjasama negara yang netral. Jawaban yang tepat adalah tujuan dari politik luar negeri Indonesia adalah memenuhi kepentingan nasional. Jawabannya adalah yang A. Nah, politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu mendukung pembangunan nasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia diarahkan kepada pencapaian dan pemenuhan kepentingan nasional. Soal berikutnya nomor 5, gerakan non-blok terdiri atas negara-negara yang titik-titik. A. Masuk ke dalam blok timur, B. Masuk ke dalam blok barat, C. Masuk ke blok barat dan blok timur, D. Berada di tengah blok barat dan blok timur, E. Menolak masuk ke dalam blok barat dan blok timur. Jawaban yang tepat adalah menolak masuk ya.
menolak masuk ke dalam blok barat dan juga blok timur. Nah, gerakan non-blok ini beranggotakan oleh negara-negara yang tidak ingin masuk ke dalam blok barat maupun blok timur. Soal berikutnya nomor 6. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal titik-titik A 18 sampai 24 April 1952, B 18 sampai 24 April 1953, C 18 sampai dengan 24 April 1954, D 18 sampai dengan 24 April 1955, E 18 sampai 24 April 1956. Jawaban yang tepat adalah ya tahun 1955, yaitu tepatnya tanggal 18 sampai dengan 24 April 1945. 1955. Nah, Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan benua Afrika, di mana KAA ini diselenggarakan di mana, di Bandung ya. Diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika ini diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 7. Konferensi Asia Afrika mendasari pembentukan organisasi yang bernama titik-titik A ASEAN, B AFEX, C GNB, D PBB, E Dasasila Bandung. Jawaban yang tepat adalah ya bahwasanya Konferensi Asia Afrika ini mendasari pembentukan organisasi yang bernama GNB, Gerakan Non-Blok. Jawabannya adalah yang C. Nah, semangat KAA untuk tidak berpihak pada blok barat dan blok timur telah mendorong lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961 sehingga ketegangan dunia dapat direndam. Soal berikutnya nomor 8. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di kota titik-titik A Holland Belanda, B Prancis, Paris Prancis, C Jakarta Indonesia, D Den Haag Belanda, E New York Amerika Serikat. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya markas besar PBB itu berada di Amerika Serikat, di New York. Jawabannya adalah yang E. Nah, PBB secara resmi berdiri pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 24 Oktober 1945 ya. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di kota New York pada Amerika Serikat. Soal berikutnya nomor 9. Organisasi internasional yang berperan penting dalam proses kembalinya Irian Barat Papua kepada Indonesia adalah titik-titik A PBB, B KTN, C APTA, D GNB, E ASEAN. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya organisasi internasional yang berperan penting dalam proses kembalinya Irian Barat kepada Indonesia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, PBB berperan dalam proses kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia diawali dengan pembentukan UNTI atau ya. Nah, berdasarkan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, UNTI bertugas untuk sementara waktu mengambil alih pemerintahan atas wilayah Irian Barat atau Papua pada tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan Mei 1963. Soal berikutnya, nomor 10. Indonesia pernah keluar dari anggota PBB dan masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal titik-titik A 28 September 1950, B 15 Agustus 1962, C 7 Januari 1965, D 28 September 1966, E 8 Agustus 1967. Jawaban yang tepat adalah ya pada tanggal 28 September 1966. Jadi Indonesia pernah keluar dari anggota PBB dan kembali lagi masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Nah, Indonesia masuk menjadi anggota PBB pertama kali pada tanggal berapa? Pada tanggal 28
28 September 1950 dan keluar dan masuk lagi pada tanggal 28 September 1966. Soal berikutnya nomor 11. Berikut yang bukan syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota PBB adalah titik-titik A. Negara yang merdeka. B. Mencintai perdamaian. C. Harus menjadi negara maju. D. Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. E. Mendapat persetujuan dari DKPBB dan Majelis Umum PBB. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang C ya. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia. Syarat-syarat untuk menjadi atau dapat diterima menjadi anggota PBB yaitu negara yang merdeka, terus juga mencintai perdamaian, terus juga bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota PBB dan mendapat persetujuan dari DKPBB dan Majelis Umum PBB. Jadi yang bukan merupakan syarat dapat diterima menjadi anggota PBB adalah harus menjadi negara maju. Soal berikutnya nomor 11. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sesuai dengan asas piagam PBB adalah titik-titik. A. Ikut mewujudkan ketertiban dunia. B. Memerdekakan persamaan martabat. C. Berserikat, berpolitik, dan bernegara secara bebas. D. Menolak segala bentuk ketertiban orang asing. E. Berusaha untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Jawaban yang tepat adalah merdeka dengan persamaan martabat. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah merdeka dan persamaan martabat. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sesuai dengan asas piagam PBB yaitu merdeka dan persamaan martabat. Nah, cita-cita perdamaian dunia itu telah dicanangkan secara jelas dan tegas di dalam Universal Declaration of Human Rights sebagai hasil usaha dari PBB yang telah disahkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan untuk merdeka dan mempunyai harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. Soal berikutnya, nomor 13. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Politik aktif artinya A. Menjadi provokator. B. Menegakkan konflik tetangga lain. C. Aktif melawan penjajah. D. Ikut menyelesaikan masalah internasional. E. Melakukan kerjasama dengan negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah jadi yang dimaksud dengan politik aktif itu artinya ikut menyelesaikan masalah internasional. Jawabannya adalah yang D. Nah, Indonesia menganut politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia ini. Adapun aktif artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional. Soal berikutnya nomor 14. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta perdamaian. Hal tersebut dibuktikan dengan berperan dalam hubungan internasional dan organisasi internasional. Berikut yang bukan merupakan peran serta Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah titik-titik. A. Menyelenggarakan KA. B. Mengirim pasukan perdamaian. C. Mendirikan gerakan non-blok. D. Mempelopori berdirinya ASEAN. E. Menimbulkan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Jawaban yang tepat adalah menimbulkan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Jadi berikut yang bukan merupakan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia itu adalah menimbulkan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain menyelenggarakan KA, terus juga mengirim pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian, mendirikan GNB, gerakan non-blok, terus juga mempelopori berdirinya ASEAN dan lain sebagainya. Soal terakhir di part 1 nomor 15. Kebanggaan bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan Konferensi Asia Afrika adalah titik-titik. A. Menjadi titik tolak perdamaian yang abadi. B. Indonesia menjadi negara yang terkenal di dunia. C. Banyak negara berkunjung ke Indonesia. D. Mengusahakan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika. E. Mampu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dengan baik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah jawaban yang tepat adalah menjadi titik tolak perdamaian yang abadi. Jawabannya adalah yang A. Nah,
Dengan diadakannya konferensi Asia Afrika, banyak negara di Asia Afrika yang dahulunya terjajah menjadi negara yang merdeka. Tidak hanya itu, ketegangan dunia menjadi agak mereda dan perbedaan warna kulit mulai dihapuskan. Konferensi Asia Afrika berjalan dengan sukses dan menjadi pusat perbatinan ya dunia. Oleh karena itu, Konferensi Asia Afrika disebut sebagai titik tolak perdamaian dunia. Baik, untuk pembahasan part 1 dicukupkan sampai di sini dan insya Allah nanti akan dilanjutkan part 2-nya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.